Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marda dari kelas akuntansi dari Kemenja. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, tugas akhir mata kuliah perpajakan. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi perpajakan, membahas beberapa contoh soal dan jurnal serta cara perhitungannya, mulai dari PPh 21 sampai dengan materi terakhir. Nah, yang pertama ialah PPh pasal 21. Nah, pada kali ini saya akan menampilkan bagaimana jika PPh pasal 21-nya sudah diketahui, bagaimana jurnalnya. Nah, yang pertama ialah pada pemberi kerja. Andi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status tingkat 4, mendapat gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta. Catatan jurnalnya adalah, nah, pada soal ini PPh-nya sudah diketahui yaitu sebesar 22 juta. Jadi kita hanya membuat jurnalnya. Nah, di mana jurnal PPh satunya ialah gaji sebesar 180 juta pada kas atau bank sebesar 158 juta dan utang PPh 21 sebesar 22 juta. Nah, jurnalnya saat menyetorkan negara ialah utang PPh 21 ialah kas atau bank pada piutang PPh 21, di mana kasnya sebesar 158 juta, piutang PPh-nya sebesar 22 juta, gajinya sebesar 182 juta, 190 juta. Nah, lantas bagaimana soal jika PPh pasal 21-nya tidak diketahui, atau bagaimana caranya kita menghitung PPh pasal 21? Nah, saya akan menampilkan satu contoh soal di mana misalnya mengatakan bahwasanya Bang Togar adalah karyawan di PT Karya Kencana yang memiliki penghasilan sebesar 5 juta per bulan. Penghasilannya 5 juta per bulan. Bang Togar sudah kawin dan memiliki 3 orang anak. Dan setiap bulannya Bang Togar membayar iuran hari tua sebesar 100.000. Hitunglah pajak terutang Bang Togar per tahunnya. Jadi pajak yang dihitung adalah pajak per tahunnya. Nah, kan tadi diketahui bahwasanya penghasilan Bang Togar itu sebesar 5 juta per bulan, bukan 5 juta per bulan. Nih, 5 juta per bulan. Terus ada diketahui bahwasanya biaya jabatannya itu 5%. Nah, diketahui juga bahwasanya iuran hari tuanya itu sebesar 100 juta. Nah, jadi penghasilan net per bulannya Bang Togar ialah 4.650.000. Ini kan 4.650. Nah, kan yang diminta ialah hitunglah pajak terutang Bang Togar selama per tahun. Jadi kita hitung berapa sih penghasilan Bang Togar selama 1 tahun. Nah, penghasilannya itu 12 juta dikali 4.650, hasilnya ialah 55.800. Nah, ini dia adalah hasil penghasilan per bulannya Bang Togar. Nah, kan ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, yang pertama ialah untuk wajib pajak sendiri, di mana penghasilannya adalah 24.300. Nah, untuk istri dan 3 orang anak. Kan tadi Bang Togar di soal dikatakan bahwa Bang Togar sudah kawin dan memiliki 3 orang anak. Nah, jadi 3 orang anak ini 4 dikali 2 juta, 2 juta 25 rupiah. Nah, hasilnya itu 8 juta 100. Nah, jadi penghasilan karena pajaknya itu cuma 23 juta 400. Nah, 23 juta 400 ini didapat dari mana? Dari 55 juta 800 dikurang 24 juta 300 dikurang 8 juta 100. Nah, ini kan jadi penghasilan karena pajaknya. Nah, pajak terutang per tahunnya ialah 5% dikali 23 juta 400, hasilnya 1 juta 1.170. Nah, mungkin ada teman-teman yang mengatakan bahwasanya 5%-nya ini didapat dari mana sih? Nah, pada PPh
PPh pasal 21, keterangan tambahannya bahwasanya persentase tarif pajak PPh pasal 21 itu jika dananya kurang 0 rupiah atau sampai 50 juta atau kurang dari 50 juta, persentasenya ialah 5%. Jadi pajak yang dikeluarkan ialah cuma 5%. Yang kedua, jika dananya 50 juta sampai 250 juta, otomatis persentase tarif pajaknya ialah 15%. Terus, jika pajaknya itu 250 juta sampai 500 juta, persentase pajaknya cuma 5%. Tetapi jika 500 juta ke atas, entah 500 juta 50, 500 intinya dari 500 juta ke atas, persentase pajaknya cuma 30%. Nah, kenapa tadi di sini 5%? Karena penghasilannya 5 juta. Di bawah 50 juta. Ini kan 23 penghasilan saya pajaknya kan 23.400.000, otomatis 23.400.000 itu di bawah 50 juta, jadi dia dikenakan tarif pajak 5%. Nah, maaf saya lupa tadi jurnalnya. Jadi jurnal yang bisa perusahaan jika pekerjanya langsung menerima gaji bersih atau dia langsung menerima gaji bersih. Nah, biaya gajinya 60 juta. Ini kan biaya gajinya ini jurnalnya untuk per tahun, biaya gajinya 60 juta pada utang pajak PPh 21 sebesar 1.170.000 diambil dari sini. Terus iuran hari tua 1.200.000. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa 1.200.000? Padahal tadi di soal dikatakan bahwasanya iuran hari tua itu cuma 100. Nah, iuran hari tua ini diambil setiap bulannya, otomatis kita kalikan 1 juta dikali 12 bulan ialah 1.200.000. Nah, terusnya ialah sisa 57.630. Nah, jurnal yang kedua ialah jurnal yang dibuat perusahaan saat membayar utang pajak dan iuran hari tua. Nah, utang pajak ada 1.170.000, iuran hari tuanya 1.200.000 diambil dari perkalian tadi. Nah, kasnya cuma 2.370.000. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, penerima kerja, maaf. Aldi merupakan penerima gaji dari karyawan PT Sukses yang mendapat gaji kas beserta tunjangannya dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi mengasal ini diketahui bahwa potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta, maka pencatatan jurnalnya. Nah, kenapa saya lampirkan di sini langsung hanya jurnalnya? Karena tadi perhitungannya hampir sama dengan sebelumnya, jadi saya hanya langsung lampirkan berapa sih jurnalnya. Di sini di soal sudah diketahui bahwasanya PPh pasal 21 itu sebesar 22 juta. Nah, maka jurnalnya ialah kas atau bank sebesar 158 juta, ditambah pada 122 juta pada gaji 180 juta. Nah, setelah menyetor PPh ke negara, jurnalnya ialah piutang PPh sebesar 22 juta, kas atau bank sebesar 22 juta. Nah, kita ke selanjutnya ialah pegawai tetap. Nah, contoh soalnya, Rizka adalah pegawai tetap pada PT Astra International Tbk, telah ber-NPWP, memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar 10 juta, kewajiban setiap bulan yang harus dibayar iuran pensiunan sebesar 50.000. Hitunglah PPh terutang yang harus dibayar apabila Jessica tidak mempunyai tanggungan serta bagaimana PT Astra International Tbk melakukan pencatatan melalui ayat jurnal. Nah, kan tadi diketahui nih gajinya Jessica kan 10 juta per bulan. Nah, kita kurangin biaya jabatannya kan 5%, kan tadi saya sudah jelaskan. 5% dikali 10 juta. Nah, ini cuma 500.000. Nah, iuran pensiun kan dikatakan di soal bahwasanya dia harus membayar iuran pensiunan sebesar 50.000. Nah, jadi pengurangannya itu 550.000 dari biaya jabatan ditambah iuran pensiunan, jadi 10 juta dikurang 550.000, hasilnya penghasilan sebulannya itu 9.450. Nah,
Yang selanjutnya, penghasilan neto setahunnya harus dihitung berapa sih? Nah, penghasilan neto setahunnya itu sebesar 113.400.000. Nah, PTKP-nya ialah untuk wajib pajak minus 4 juta. Nah, untuk status kawin 4.500.000. Nah, penghasilan kena pajaknya kan 58.500.000. Jadi sisa 54.900.000. Nah, kita cari berapa sih PPh pasal 21-nya setahun. Nah, 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. Nah, 5% dikali 4.900.000 hasilnya 735.000. Nah, jadi PPh pasal 21 dalam sebulannya ialah 1/12. Kenapa 1/12? Atau bisa langsung 3.235.000 dibagi 12. Kan dalam satu tahun kan ada 12 bulan. Nah, hasilnya 269.585,35 rupiah. Nah, apa sih? Bagaimana sih cara penyetopan jurnalnya? Nah, saat pemotongan pajak saat pembayaran gaji. Nah, jurnalnya ialah beban gaji sebesar 10 juta pada iuran pensiunan sebesar 50.000, utang PPh pasal 21 sebesar 269.583,33 rupiah, kas atau banknya 9.680.416,67. Nah, pada saat perusahaan menyetor kas negara dan pembayaran via bank, jurnalnya ialah utang PPh pasal 21 sebesar 269.583,33. Utang pensiunan sebesar utang iuran pensiunan sebesar 50.000. Kas atau bank sebesar 319.583,33 rupiah. Nah, itu selanjutnya ialah pegawai tetap. Dia adalah tukang bangunan dengan sistem borong. Pekerjaan tersebut memberi kerja akan membayar atraksa sebesar 1.150.000, di mana diperkirakan pekerjaan akan selesai dalam waktu 5 hari. Nah, kan dari 11 sampai waktunya itu dari 11 sampai 15 Januari. Berapakah PPh 21 yang seharusnya dikenakan atas pekerjaan potongan borongan tersebut? Nah, kan kita ketahui nih, upah per periodenya kan 1.150.000. Nah, jadi kan ini 1.150 ini kan 5 hari. Nah, jadi per harinya itu 230. Nah, DPP-nya ini 230 dikurang 20. Nah, 30.000. Nah, PPh 21-nya ini 5% dikali 5 dikali 30.000. Nah, hasilnya itu 7.500. Nah, jadi beban gajinya, jadi jurnalnya kan beban gajinya sebesar 1.150.000 pada utang PPh 21 sebesar 7.500 pada kas 1.142.500. Nah, kita pindah ke PPh pasal 22. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus ketahui berapa sih tarif-tarif pada PPh pasal 22. Nah, ini untuk PPh pasal 22 ada beberapa bagian, ada impor, ada pembelian barang, ada penjualan hasil produksi. Nah, impor jika menggunakan API atau angka pengenaan importir, maka tarif yang digunakan adalah 2,5% dikali nilai impor. Tarifnya ialah 2,5% dari nilai impor tersebut. Tetapi jika dia tidak menggunakan API atau dia tidak mempunyai angka pengenaan importir, maka tarif yang dikenakan adalah 7,5% dari nilai impornya. Yang kedua ialah pembelian barang. Jika pembelian barang dilakukan bendahara pemerintah, DJPB atau Direktur Jenderal Pembendaharaan dan BUMN atau BUMD, tarif yang dikenakan adalah 1,5% dari harga pembelian yang belum termasuk PPN dan pajak final. Terus yang ketiga nih, hasil penjualan produksi. Nah, yang kena pajak itu ada beberapa hasil penjualan produksi, mulai dari semen, kertas, baja, produk otomotif, dan lain-lainnya. Nah, pada semen, berapa sih tarifnya jika penjualan hasil produksi semen? Nah, tarifnya ini 0,25%. Pada kertas, tarifnya 0,1% dikali DPP PPN. Nah, yang ketiga, baja, tarif baja ialah 0,3%.
Yang keempat, produk otomotif dari nilai 0,45%. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Kan di sini mengatakan, PT Sentosa merupakan industri semen pada bulan April 2010, menjual semennya kepada PT Sentosa sebesar 400 juta dengan mendapatkan diskon 20%. Nah, diskonnya kan 20%. Nah, kita ketahui nih, harga semennya kan 400 juta. Diskonnya 8 juta. 8 juta ini dapat dari mana? 20% dari 400 juta. DPP PPN dan PPh pasal 2-nya ialah 392 juta. Kan persentasenya tadi ini semen 0,5%. Jadi hasilnya 392 juta. Nah, PPN-nya kan 10% nih. Yaitu 39.200. Jadi PPh pasal 2-nya 0,22 ialah 0,25%, ialah 980.000. Jadi total tagihannya ialah 432.180.000. Nah, cara penjadwalan jurnalnya ialah PT Semen, jurnal PT Semen saat penjualan kas atau piutang sebesar 432.180.000 dengan diskon penjualan sebesar 8 juta pada PPN keluaran 39.200, utang PPh pasal 22 sebesar 980.000 dan penjualan sebesar 400 juta. Jurnal yang kedua ialah jurnal PT Sentosa saat pembelian. Nah, pembelian atau persediaan nih dengan harga 400 juta, PPN masukannya yaitu 39.200 yang muka pembayaran muka PPh pasal 22 sebesar 980.000 pada kas atau hutang usaha sebesar 432.180.000 diskon pembelian sebesar 8 juta. Nah, jurnal yang kedua ialah jurnal PT Sentosa saat penyetoraan PPh pasal 22. Nah, jurnalnya ialah hutang PPh pasal 22 sebesar 980.000, PPN keluaran sebesar 39.200 pada kas atau bank sebesar 41.050.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke atas penjualan hasil industri semen. Industri kertas. Nah, PT Kertas Indah merupakan industri kertas pada bulan Juni menjual kertas ke PT Eka Jaya atau penerbit buku sebesar 450 juta. Diskon yang diberikan sebesar 10%. Nah, jadi dia dapat diskon 10%. Atas penjualan ini, PT Kertas Indah membuat tagihan kepada PT Eka Jaya sebagai berikut. Harga kertasnya kan 450 juta. Terus diskon penjualannya kan 10%-nya jadi 45 juta. DPP PPh dan PPh2 dan PPN-nya ialah 405 juta. Jadi PPN-nya 10% jadi 40.500.000. Jadi PPh kedua yang dipungut ialah 0,1% dari 40.500.000 ialah 405.000 rupiah. Jadi total tagihan PT Kertas Indah ialah 445.905.000 rupiah. Nah, PPh yang dipungut PT Kertas Indah dan harus dibayar PT Eka Jaya dapat mengurangi PPh PT Eka Jaya pada akhir tahun pajak. Nah, pencatatan jurnalnya ialah catatan oleh jurnal yang dicatat oleh PT Kertas Indah saat penjualan ialah kas atau piutang sebesar 445.905 rupiah, diskon penjualannya 45 juta, PPh keluarannya pada PPh keluaran sebesar 40.500, utang PPh-nya 22 juta, utang PPh dua-duanya ialah 405 dan penjualan sebesar 450.000 rupiah. Nah, jurnal yang kedua ialah jurnal yang dicatat oleh PT Eka Jaya atas pembelian. Nah, pembeliannya dengan harga 405 juta rupiah, uang muka PPh2 sebesar 450.000 rupiah, PPh masukannya sebesar 40.500.000, diskon penjualannya sebesar 45 juta, kas atau hutang usahanya sebesar 445.905 rupiah. Nah, jurnal yang ketiga ialah
Jurnal yang dicatat oleh PT Kertas Indah saat menyetor PPh pasal 22 dan PPN yang telah dipungut. Jurnalnya adalah hutang PPh sebesar Rp405, PPN keluarannya sebesar Rp40.500.000, pada kas atau bank sebesar Rp40.905. Nah, selanjutnya adalah atas pembelian barang oleh pemungut pajak. Tarifnya 1,5% dari harga pembelian. Nah, sifat pungutan uang muka pajak bagi yang dipungut. Contohnya ialah PT Taka Komputer mendapatkan kontrak pengadaan kontrak komputer dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 880 juta. Termasuk ini 880 juta ini sudah termasuk PPN. Nah, harga sebelum PPN-nya kan 100 dikali 880 juta. Nah, harganya itu 800 juta. PPN yang dipungutkan 80.000, jadi total pembeliannya 880 juta. Nah, mari kita hitungkan. Nah, kan tadi dikatakan di atas bahwasanya tarifnya itu 1,5%. Nah, jadi kita hitung 1,5% ini dari 800 juta ialah 12 juta. Nah, jadi ayat jurnalnya ialah piutang sebesar 880 juta pada PPN kepada pemungut sebesar 80 juta pada penjualan 800 juta. Nah, jurnal yang kedua ialah jurnal saat menerima pembayaran ke satu bank sebesar 788 juta, uang muka PPh pasal 22 sebesar 12 juta, PPN kepada pemungut sebesar 80 juta, pada piutang sebesar 880 juta. Selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 23 dengan tarif potongan 2%. PT Sejahtera memberikan jasa kunjungan kepada Siti Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai. Nah, 2% dari 20 juta ini, secara perhitungannya, maaf tanda tulis, 20 juta ini, 2% dari 20 juta ini ialah sebesar 400.000. Jadi, langsung kita tulis jurnalnya, kas sebesar 19.600 pada PPh pasal 23 yang dibayar dulu, kas sebesar 400. PPh-nya tadi didapat dari, ini kan 200 juta nih, imbalannya. Terus potongannya itu 2%. Jadi PPh-nya itu 2% dari 22 juta, ialah 400. Terus pada pendapatan jasa konstruksi sebesar 20 juta. Terus yang kedua, dengan tarif potongan 15%. Rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Sejahtera adalah wajib pajak badannya atas dividen diterimanya tidak berlaku kesatuan PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan ketentuan undang-undang atau UU PPh nomor 36 tahun 2008. Penghasilan berupa dividen dikenakan PPh pasal 25 dengan tarif 15% dan penghasilan bruto kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta. Ini didapat dari 3 miliar dikali 10%. Nah, jurnalnya kan langsung dihitung nih PPh pasal 23-nya 15% dari 3 miliar, jadi 45 juta. Jadi piutang dividennya ialah 225 juta dan PPh pasal 23 yang dibayar di muka sebesar 45 juta pada pendapatan dividen sebesar 300 juta. Nah, pada PPh pasal 23 ini harus kita ketahui tarif-tarifnya. Tarif-tarifnya untuk PPh 23 ialah dividen sebesar 15%, sebagaimana soal yang kedua tadi sebesar 15%, bunga pinjaman sebesar 15%, royalti sebesar 15%, hadiah sebesar 12%, sewa selain tanah dan bangunan, seperti soal yang pertama, sewa pinjaman sebesar 2%, pendapatan jasa sebesar 2%. Lanjut, kita masuk ke PPh pasal 24. Nah, pada tahun 2013, data PT Setia selalu menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh penghasilan neto yang berasal dari dalam negeri sebesar 1 miliar 200 dengan tarif pajak 25%, Malaysia sebesar 3 miliar dengan tarif pajak 30%, dan Jepang sebesar 300 juta tarif pajaknya 20%. Nah, kan diketahui ini penghasilan dalam negeri 1 miliar 200 juta, penghasilan dari Malaysia 3 miliar, penghasilan dari Jepang 300 juta, jadi total penghasilan netonya itu 4 miliar 500 juta. Nah, PPh
beban PPh badannya ialah 25% dikali 4.500.000 ialah 1.125.000.000. Nah, karena tarif pajak di Malaysia sebesar 30%, otomatis lebih besar dari tarif pajak yang di Indonesia cuma 25%. Maka batas maksimum kredit pajak Malaysia ialah sebesar 25% dikali 3 juta. 3 miliar. 3 miliar ini kan dari penghasilan dari Malaysia. Itu sebesar 350 juta. Jadi beban pajak yang dibayarkan Malaysia adalah 30% dikali 3 juta ialah 900 juta. Yang kedua, pajak yang dapat dikreditkan cuma sebesar 750 juta. Terus, karena tarif pajak di Jepang juga lebih rendah dari Indonesia, kan tadi Indonesia 25%, sedangkan di Jepang ini cuma 20%, maka batas maksimum kredit pajak Jepang adalah 300 juta dibagi 4.500.000 dikali 1.125.000, 1.125.000 juta. Hasilnya 75 juta. 75 juta. Jadi, dengan pajak yang dibayarkan Jepang ialah 20% dikali 300 juta ialah 60 juta. Jadi, nilai pajak yang dapat dikreditkan cuma 60 juta. Total nilai pajak yang dapat dikreditkan ialah dari Jepang dan Malaysia ialah 810 juta. Didapatkan dari 750 juta ditambah 60 juta. Nah, bagaimana sih perhitungan jurnalnya? Nah, jurnal pertama yaitu saat menerima penghasilan dari Malaysia. Jurnalnya ialah kas sebesar 2.100.000 dan pajak dibayar di muka PPh dan pas sebesar 900 juta pada pendapatan jasa, dividen atau bunga sebesar 3 miliar. Yang kedua, jurnal saat menerima pendapatan dari Jepang. Nah, kasnya dari 40 juta pada pajak yang dibayar di muka PPh dan pas sebesar 60 juta. Pada pendapatan jasanya sebesar 300 juta. Nah, yang ketiga ialah jurnal saat perhitungan PPh akhir tahun. Nah, beban pajaknya kan keseluruhan 1.125 juta. Nah, pada utang pajaknya sebesar 319 juta, pajak yang dibayar di muka PPh dan pas sebesar 810 juta. Selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 25. Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Merdeka berdasarkan SPT tahunan. PPh tahunan yang sebesar 125 juta, pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2019 adalah, nah, kita tahu nih, pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 50 juta. Potongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara sebesar 15 juta. Pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 42.500. Jadi PPh terutangnya 125 juta. Nah, kredit pajaknya kan ada PPh pasal 22, 23, 24. Nah, PPh pasal 22 sebesar 14 juta 300, 14 miliar 300. PPh pasal 23-nya sebesar 15 juta. PPh pasal 24-nya sebesar 40 juta. Jadi hasilnya, jadi total kredit pajaknya sebesar, tadi 104. Tadi cuma 30 juta PPh pasal 22-nya, maaf. Jadi hasilnya keseluruhan total kredit pajaknya ialah 85 juta. Nah, 125 juta dikurang 85 juta, dasar perhitungan angsurannya sebesar 40 juta. 125 juta ditambah 85 juta di dasar perhitungannya, cuma dasar perhitungan angsurannya cuma 40 juta. Nah, 400 juta. Nah, selanjutnya, maaf, 1 juta. Ya, dikurang tadi 125 dikurang 95 juta. Nah, jurnal yang kedua ialah jurnalnya ialah PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 1.250 pada kas atau bank sebesar 1.250. PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 5 juta pada kas atau bank sebesar 5 juta. Ini contoh yang kedua. Pegawai asing yang berada di luar Indonesia kurang dari 123 hari. Pada tanggal 8 Oktober 2019, PT Kluyuk membayar gaji kepada karyawan asing tersebut yang bernama Johnson
sebesar 100 juta. Dan PPh yang dibayar perusahaan besarnya biaya yang dapat dibebankan oleh PT Kruyuk dapat dihitung. Nah, kan tadi gaji yang diterima netizen ialah 100 juta. Jadi, PPh donannya 100 per 80 dikali 100 juta ialah 125 juta. Nah, jurnalnya, beban gajinya, jurnalnya ialah beban gaji sebesar 125 juta pada utang PPh Pasal yaitu 25 juta pada kas atau bank sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. PT HKI membayar premi kepada Jack yang berada di Malaysia dengan nilai 75 juta pada tanggal 5 Januari 2009. Dengan demikian, PT HKI harus memotong PPh 79. Bahkan dia menggaji premi, menggaji orang atau menggaji Jack yang berada di Malaysia. Nah, PPh Pasal-nya ini 20% dikali 50% dikali 15 juta sama dengan 1.500. Kenapa sih 50%? Kenapa sih tadi dikalikan dengan 50%? Karena pembayaran premi asuransi. Jurnalnya ialah asuransi dibayar di muka sebesar 1.500 pada utang PPh 1.500. Yang kedua, utang PPh 1.500 pada kas satu bank sebesar 1.500. Nah, selanjutnya contoh zakat. Contohnya, perusahaan A memiliki aset usaha senilai 2 juta. Dengan hutang jangka pendek senilai 500 juta. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nisab zakatnya adalah 52.870. Otomatis kan 52.870 nisab zakat per saat itu, otomatis aset perusahaan ini lebih besar dong. Kan dia asetnya kan 2 juta. 2 miliar. 2 juta. 2 miliar, maaf. 2 miliar. Kan dia lebih banyak gajinya, lebih banyak asetnya dibanding nisab zakat. Nah, kita katakan aset lencernya kan 2 miliar. Hutangnya kan cuma 500 juta. Nah, harga emas kan harga emas saat itu atau nisab emas saat itu ialah 52.870. Jadi nisab zakatnya ialah 52.870 didapat dari 622.000 dikali 885 gram emas. Jadi zakatnya adalah 25% dikali 2 miliar ini dikurang dulu dari hutangnya sebesar 500 juta. Jadi zakatnya ialah yang harus dikeluarkan ialah 37.500. Jadi jurnalnya ialah syarat penghasilannya 1.500.000, pendapatan brutonya sebesar 52.870, kasnya sebesar 1.447.130.000 rupiah. Nah, untuk kedua, selanjutnya contohnya kita masuk ke korupsi fiskal. Nah, PT Abadi Jaya Sentosa atau AJS bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT AJS merupakan wajib pajak Badan Penghasilan yang dimiliki Jepara, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AJT pada 2019 adalah sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa lihat penjalannya sebesar 1.250.000. Terus persediaan 1 Januari 2019 itu 200.000. Pembeliannya 1 juta, persediaannya 3 sampai Desember 2019 itu sebesar 720. Adapun beban-beban operasionalnya, gajinya 55.000, tunjangan transportasi karyawan 45.000, beban pengobatan ditanggung pengusaha 6.000, beban training karyawan sebesar 20.000, beban sosial administrasi 12.000, beban bunga pinjaman sebesar 10.000, cadangan penghapusan utang sebesar 7.000. Mungkin teman-teman bisa lihat sampai seterusnya nilainya. Nah, mungkin maaf jika diceritakan karena itu adalah salah satu not. Nah, keterangan tambahannya bangunan permanen tahun beli ialah tahun belinya. Bangunan permanen tahun belinya dia 6 Juli 2019 dengan harga 400.000. Terus dia berada pada kelompok 1 tahun belinya 3 Desember 2017 dengan harga 60.000. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Persediaan akhir dinilai menggunakan metode FIFO, sedangkan jika dinilai metode FIFO sebesar 300.000. Membayar PPh pasal 22 sebesar 3 juta, membayar PPh pasal 23 sebesar 200.000,
membayar PPh pasal 5 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak sebesar 5 juta selama tahun 2019. Nah, harus kita ketahui di dalam koreksi fiskal ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalau kelompok 3 ini dia dibagi 10 dibagi 1. Artinya pada kelompok 1, 2, 3, 4 ini ada perhitungan tersendirinya. Jadi di sini 60 juta jadi 25%. Kelompok satunya ini 25% dikali 40 juta sama dengan 10 ribu. Nah, yang pertama koreksi fiskal pada persediaan akhir 200.000. Kenapa di negatif? Karena di setiap di koreksi fiskal itu ada beberapa nilai yang harus dia dinegatifkan dan harus dia dipositifkan karena ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang mungkin di dalam laporan pajak dia mengatakan bahwasanya persediaan akhir 720.000 ini sudah benar, tetapi ketika di laporan koreksi fiskal ini menurut fiskal ini itu dia tidak benar. Dia di mana dia juga diatur di dalam pasal 10. Terus beban pengobatan. Nah, beban pengobatan ini menurut koreksi fiskal dia tidak terhitung. Nah, kenapa dipositif? Karena dia menambah dana dari perusahaan tersebut. Padahal di dalam koreksi fiskal beban pengobatan ini dia tidak dihitung, di mana dia diatur pada pasal 9 ayat 1 UU PPh. Nah, selanjutnya yang kedua ialah beban sanksi administrasi pajak. Nah, beban sanksi administrasi pajak ini juga tidak di dalam koreksi fiskal, di dalam laporan fiskal dia tidak terhitung. Jadi di laporan keuangan ini dia dilakukan koreksi fiskal, di mana beban administrasi pajak ini di peraturan koreksi fiskal dia harusnya dipositifkan karena dia juga menambah dana dari perusahaan tersebut, di mana diatur di dalam pasal 9 ayat 6 UU PPh. Yang kedua, biaya jamuan tamu. Nah, biaya jamuan tamu, karena biaya jamuan tamu yang dibebankan sebagai biaya usaha harus memenuhi syarat, yaitu kan ini biaya jamuan tamu ini seharusnya harus memenuhi syarat-syarat agar bisa termasuk di dalam laporan koreksi fiskal, laporan fiskal. Tetapi di sini dia tidak memenuhi syarat, tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatakan bahwasanya biaya jamuan tamu ini sudah memenuhi syarat. Jadi dia dikoreksi fiskal di bagian positif. Mungkin semuanya kurang lebih sama. Jadi jurnalnya kita langsung saja ke jurnalnya. Intinya di dalam koreksi di dalam laporan keuangan fiskal ini ada dua koreksi, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, koreksi fiskal positif, kapan dikatakan ini koreksi fiskal positif dan kapan dikatakan koreksi fiskal negatif? Ada ketentuan-ketentuan sebelumnya di mana misalkan di mana biaya jamuan tamu harus dipositif apa harus dinegatifkan, ada ketentuan-ketentuan sebelumnya, dan ada beberapa laporan bahwasanya ia seharusnya tidak termasuk di dalam koreksi fiskal. Mungkin di dalam laporan keuangan pajak itu dia sudah termasuk, dia sudah benar, namun di dalam keuangan fiskal ini dia tidak dianggap. Jadi jurnalnya perhitungan PPh pasal 9 atas PPAJS adalah PPh terutang sebesar 94.750.000, kredit pajaknya PPh pasal 2 sebesar 3 juta, PPh pasal 3 sebesar 200.000, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke TSAK 46. Contoh utang pajak, yaitu utang pajak penjualan. Ilustrasinya, penjualan tunai sebesar 12 juta, di mana 12 juta ini sudah termasuk PPN. Jumlah pajak sebesar 1.200.000, di mana 10 per 100 dikali 10 per 100 dikali 12 juta, atau 12 juta dibagi 100. Jumlah penjualannya sebesar 10.800, jadi 12 juta dikurang 1.200.000. Nah, jurnalnya ialah khas sebesar 12 juta, penjualan sebesar 10.800.000, utang pajak penjualan sebesar 1.200.000.
Contoh yang kedua ialah laba sebelum pajak tahun 2008 sebesar 1.500.000, 1.500.000, hitunglah koreksi fiskal atas laba tersebut. Diketahui beban tetapnya pendapatan sewa bangunan sebesar 60 juta, beban bunga pajaknya sebesar 20 juta. Nah, beban pemberian kenikmatan sebesar 25 juta, pendapatan jasa jero sebesar 10 juta, beban PPh sebesar 5 juta. Beda temporernya, penyusutan komersial sebesar 10 juta, amortisasi fiskal sebesar 15 juta. Nah, kredit pajaknya ini mulai dari setiap kali 2, 3, dan 4, dan 5, yaitu 10 juta, 10 juta, 10 juta, 5 juta, dan 15 juta, yang totalnya 40 juta. Nah, hitunglah penghasilan karena pajak, tentukan PPh kurang atau lebih bayar, tentukan aset kewajiban pajak tangguhan, dan buatlah jurnalnya. Yang pertama, kan laba sebelum pajaknya tadi 1.500.000. Nah, kita hitung koreksi beda tetapnya dulu. Pendapatan sewa bangunannya kan 60 juta, pendapatan jasa jeronya 10 juta. Jadi kita kurang nih 60 juta, tambah 10 juta dikurang, semuanya dikurang 70 juta ini dikurang 35 juta dari beban bunga pajak, beban pembelian natura 10 juta, beban PPh sebesar 5 juta. Jadi beban beda tetapnya itu 20 juta, jadi 1 juta 1.500.000 dikurang 20 juta ialah 1.480.000. Terus koreksi beda waktunya, kan kita dihitung koreksi beda waktu terlebih dahulu. Nah, penyusunannya 10 juta, amortisasinya 15 juta, jadi minus 5 juta. Nah, kita hitung pertama penghasilan karena pajak. Kan tadi penghasilan karena pajaknya 1.475 juta. Nah, penghasilan sebelum pajak 641 juta ini lebih penghasilan ke pajak 640 juta, maka akan menimbulkan kewajiban kena pajak tangguhan sebesar 25% dikali perbedaan temporer. Pajak terutangnya kan 25% dikali 1.475 juta sama dengan 258 juta 750. Kredit PPh pasalnya 22, 23, 24, dan 25 ialah 40 juta. Jadi PPh kurang bayarnya sama dengan 38 juta 450. Aset pajak tangguhannya adalah 25% dikali perbedaan temporer. Nah, kita langsung ke jurnalnya. Maaf, kita percepat. Jurnal yang pertama adalah PPh badan pajak ini ialah sebesar 358.750 dan beban pajak tangguhan sebesar 1.250 pada kewajiban pajak tangguhan sebesar 1.250. PPh pasal 2 dibayar di muka sebesar 10 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 10 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 5 juta, PPh pasal 4 dibayar di muka sebesar 5 juta, PPh pasal 5 dibayar di muka sebesar 15 juta. Maka hutang PPh pasal 4 328 juta 350 juta. Nah, penyediaan laporan keuangannya ialah laba sebelum pajak yaitu 1.500.000, 1.500.000, pajak ininya 358 juta 750, pajak tangguhannya 1.250. Jadi laba bersihnya ialah 1.130 juta. Nah, kita masuk ke perhitungan PPN. Nah, diketahui nih, nilai kontrak dasar pengenaan pajak sebesar 100 juta, PPN-nya 10 juta, PPNBM misalnya dengan tarif 12% sebesar 20 juta. Nah, jumlah yang harus dibayar oleh pembeli adalah 130 juta. Nah, contoh yang pertama nih, pengusaha kena pajak A, misalkan nama pengusahanya ini adalah A, menjual tunai barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak B, di mana A ini dialah pengusaha yang kena pajak dan dia jual ke pengusaha B, dan pengusaha B ini juga adalah pengusaha kena pajak dengan harga 25 juta, maka PPh terutangnya adalah PPN. Ini dulu yang dicari ialah 25 juta dikali 10% yang adalah 2.500.000. Jadi jurnalnya untuk pengusaha kena pajak A adalah 27 juta kas, 27.500 per penjualan sebesar 25 juta, PPN keluaran sebesar 2.500. Nah, kedua, untuk pengguna kena pajak B, pembelian, jurnal aja pembelian sebesar 25 juta dan PPN masukan sebesar 2.500 pada kas sebesar 27 juta 500. Nah, yang kedua ialah PPN. Pengusaha kena pajak B menjual tunai barang kena pajaknya pengusaha kena pajak dengan harga 25 juta, maka PPN tanggungannya sebesar 25 juta dikali 10%. Ini soalnya sama dengan soal yang di atas tadi. Kurang lebih sama. Kita masuk ke contoh PPNBM.
PT Cahaya menjual barang pada pajak BPK yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM 20%, nilai penjualan transaksi tersebut bila sebesar 50 juta, perhitungan PPN dan PPNBM-nya adalah harga jualnya kan 30 juta, PPN-nya 10% dikali 50 juta dengan 5 juta, PPNBM-nya 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Nah, jumlah yang dibebankan adalah 65 juta. Atas transaksi penjualan barang mewah tersebut, jumlah PPNBM yang dibuat perusahaan adalah kasnya sebesar 65 juta, penjualannya sebesar 50 juta, kas pada penjualan sebesar 50 juta, dan PPN keluaran sebesar 5 juta, PPNBM yang disetor sebesar 20 juta. Nah, 65 juta ini tadi dapat jadi dari jumlah yang dikeluarkan. Jumlah yang dibebankan sama dengan penjualan, PPN keluaran 5 juta ini didapat dari PPN 10% dikali 50 juta, PPNBM yang harus disetor 20 juta ini. Terus, contoh soal yang kedua adalah PJJ. Wajib pajak Andi mempunyai sebidang tanah. Andi ini adalah seorang wajib pajak, di mana dia mempunyai sebidang tanah dan bangunan NJOP-nya sebesar 20 juta dan NJOP TKP-nya untuk daerah tersebut sebesar 12 juta. Maka besarnya pajak terutangnya adalah kan kita kali ini 0,5% dikali 20% dikali 20 juta dikurang 12 juta. 12 juta ini kan tadi NJOP-nya Andi dan NJTKP-nya itu sebesar 12 juta. Bedanya 8 juta. Jadi jurnalnya PBB-nya atau pajak bangunan bangunannya 8 juta, pada kas 8 juta. Jadi pajaknya Andi ini adalah pajak bidang tanah dan bangunan yang ini adalah sebesar 8 juta. Selanjutnya yang terakhir ialah BPHTB. Tuan Bandi memberi tanah dan bangunan dengan nilai memperoleh pajak sebesar 72 juta. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut sebesar 60 juta dan tarif pajaknya sebesar 5%. Nah, nilai perolehan objek pajaknya adalah 72 juta, nilai perolehan objek paling tidak kena pajaknya sebesar 60 juta. Nah, jadi BPHTB yang terutang adalah 12 juta nih. 12 juta kan didapat dari 72 juta. Kan tadi pajaknya dengan nilai perolehan pajak 70 juta dikurang perolehan objek pajak tidak kena pajaknya sebesar 60 juta jadi 12 juta. Jadi BPHTB-nya 12 juta dikali 5% sama dengan 600.000 jurnalnya. Tanahnya 72 juta. BPHTB-nya kan tadi sudah dikatakan 600.000. Jadi kasnya 72 juta 600.000. Nah, itulah materi tadi yang sempat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.